Yuani, ayah akan memberitahumu. Setelah sampai di Zuhai, kamu harus mendengarkan ayah, jangan nakal. Ke Juha buat apa? Bukannya kamu yang merengek ingin ke Zuhai untuk melihat hiu besar? Dan bisakah kamu berhenti membawa Pepa-Pepa ini? Ayah, kamu salah. Kamu harus minta maaf padanya. Namanya George. Maaf, Tuan George. Setelah sampai di Zuhai, kamu bisa memberi makan hiu. Cepatlah, kita akan ketinggalan pesawat. Yuani, ayo kita pergi. Yuani. Ayah, jalan pelan-pelan. Aku akan melepas ini. Ayo, kita atur telinganya. George, aku akan membawamu melihat paus. Cantik sekali. Ikatlah ayah dengan erat. 请抓好扶手，注意脚下安全。 Yuani. Sudah 8 menit, kenapa belum ada kabar sama sekali? Tuan, jangan panik dulu. Anak saya hilang, mana mungkin saya tidak panik? Dia baru 5 tahun. Tunggu sebentar lagi. Pak polisi, anak saya hilang, tolong bantu saya mencarinya. Jangan panik dulu, ceritakan keadaannya pada saya. Begini, tadi saya bilang di bawah layar itu. Ketika saya berbalik, anak saya sudah tidak ada. Kakak, Ada apa? Adik kecil? ayah saya hilang. Adik kecil, ceritakan pada kakak, bagaimana ayahmu hilang? Ayah membawa saya dan George untuk melihat paus. Tapi saya tidak bisa menemukannya. Kakak juga punya George. Iya. Kalau begitu, kakak dan George akan menemani kamu mencari ayah, ya? Baik. Tidak ada, cari lagi, bukan begitu, Pak polisi. Kamu lihat, ada begitu banyak anak pengawas. Mencari seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami, kamu bilang. Jangan-jangan anak saya diculik orang? Tuan, jangan panik dulu, selama anakmu masih di bandara. Pasti bisa ditemukan, kamu lihat lagi rekaman kamera ini. Lihat lagi. Kamu lihat itu, lihat di dalam itu, apakah itu? Pak polisi. Perbesar gambarnya. Yuani. Benar, itu anak saya Yuani. Itu dia, kan? Kakak. Ini ayah George. Kalau begitu ini adalah bayi George. Kakak. Kapan ayah bisa menemukan saya? Gak apa-apa, kan ada kakak di sini. Kakak tungguin kamu.
Mungkin sebentar lagi ayah muncul. Kakak kasih boneka George ini buat kamu, ya. Ayah George dan bayi George akan bersama. Ayah. Yuani, kamu lari kemana? Ayah khawatir banget, kamu tahu nggak? Kamu selesai. Kamu masih muda, cantik lagi. Ngapain juga kamu ngelakuin hal kayak gini? Bukan. Mungkin kamu salah paham, aku baru turun pesawat, baru sampai di Shanghai. Aku lihat dulu. Maksud kamu apa? Lihat deh, kamu pegang apa, aku pegang apa. Ini Peppa, ini kan bentuk penculikan, tahu nggak? Ayah, ini George. Apapun itu, harus dihukum. Pak Polisi, tolong periksa orang ini, siapa tahu bisa mengungkap. Sebuah sindikat perdagangan manusia. Maksud kamu apa? Aku mau jelasin. Jadi nggak jelas, ya? Udah. Jangan rekam. Ngapain sih? Jangan panik, aku cuma mau simpan bukti. Aku akan terus pantau kamu. Ngapain juga jadi orang jahat? Ada untungnya nggak? Udah nggak ada waktu, kita buru-buru ke bandara. Dia serahkan sama kamu. Cepetan, pergi. Jangan pergi, jelasin dulu. Maksud kamu apa? Jangan marah dulu, tolong tunjukin dokumennya. Pak Polisi, aku benar-benar difitnah. Aku baru turun pesawat, udah 3 tahun nggak pulang. Aku dari Tokyo ke Shanghai cari orang. Barusan aku lihat anak kecil itu. Sendirian, kasihan banget. Aku tanya dulu kejadiannya, aku mau temenin dia. Nungguin orang tuanya datang. Dia fitnah aku. Aku beneran bukan orang jahat. Jangan marah dulu, ayahnya kehilangan anak. Perasaannya bisa dimengerti. Tapi, tolong ikut aku buat laporan. Ayah, aku mau tangkap kupu-kupu. Jangan lari jauh ya. Ayo. Pelan-pelan, jangan jatuh. Nona Lin, Kamu siapa? aku Zuofei. Bandara. Peppa. Itu kamu ya? Kenapa kamu sampai menghalangi pintu rumahku? Polisi menelepon saya. Dia menjelaskan semua masalahmu. Ini kan? Cuma salah paham. Salah paham. Hanya karena kata salah paham darimu. Saya diinterogasi di bandara selama lebih dari 3 jam. Dan lagi, saya dari Jepang ke Shanghai untuk menemui pacar saya. Kenapa di mulutmu saya jadi penculik? Jangan marah. Sebenarnya kemarin Yuani sudah meminta saya untuk meminta maaf padamu. Ini hadiah dari Yuani untukmu. Harap diterima dengan senang hati. Nona Lin, ada lagi, tentang foto yang saya ambil untukmu hari itu. Bukan foto, itu. Sudah saya hapus permanen. Maaf. Kakak akan memberikan George ini padamu. Biarkan dia terus menemani kamu, ya? Ayo, ucapkan terima kasih pada kakak. Pergi bermainlah. Maaf ya. Tuan Zuofei, kamu benar-benar ceroboh. Di bandara begitu banyak orang, kalau anak ini sampai ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Benar. Dan lagi, saya bisa lihat, ini Yuani ya. Yuani ini jelas-jelas tidak ada yang main dengannya. Kurang perhatian, kalian harus lebih memperhatikannya. Saya mengerti apa yang kamu katakan, saya kan sibuk kerja. Menurut saya, seberapa sibuk pun kamu,
harus menyisihkan waktu untuk menemani anak. Kalau tidak ada masalah, kamu juga harus lebih banyak berkomunikasi dengan ibunya. Kakak, saya tidak punya mama. Nona Lin, kamu sibuk dulu ya. Kami tidak akan mengganggu. Ayo Yuani, pulang dengan papa. Baik. Sampai jumpa, kakak. Sama-sama. Gedung ini total 5 lantai. Sisi ini belum selesai renovasi, beberapa hari lagi seharusnya sudah selesai. Kamu sudah tahu situasi dasarnya. Bagaimana, bisa selesai dalam seminggu? Tidak masalah, keunggulan kami adalah bekerja sesuai permintaan. Kamu minta seminggu, ya seminggu. Baiklah, kita sepakat. Baik, Minggu depan mulai kerja. baik, tidak masalah. Saya mau tanya, kapan kita bisa menandatangani kontrak? Kontrak apa? Gedung saya kan ada di sini. Saya juga tidak ikan lori. Begini saja. Saya akan memberikan uang muka 10.000 dulu. Banyak pekerjaan di sini, kalau kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita bisa kerja sama dalam jangka panjang. Baik, terima kasih banyak. Coba lihat lagi. 我先忙。 Semuanya sudah bekerja keras. Pekerjaan ini hari ini sudah selesai dengan lancar. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk bekerja di sini minggu ini. Xiao Pan, Saya tidak akan banyak bicara lagi, semuanya sudah bekerja keras selama ini. Pulang dan istirahat yang cukup. Jangan lupa minggu depan datang ke perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran. Terima kasih semuanya. Bagus sekali, mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih semuanya. baik, mari kita bubar. Semuanya pulang saja. Kak, kalau ada pekerjaan lain ingat panggil saya. Tentu saja, tenang saja. Kalau ada pekerjaan lain panggil kami ya. Sudah bekerja keras, saya duluan ya. Pekerjaanmu pasti saya ingat, nanti saya cari kamu. Hati-hati di jalan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Xiao Pan. Ada apa Xiao Pan? Kak Lan. Saya mungkin akan sial. Saya terus menelpon MAG. Awalnya dia bilang akan datang, tapi terus menunda. Sampai hari ini, dia malah tidak mau menerima telepon saya. Apakah dia mau mengingkari janji? Jangan panik, nak kamu datang sini cepat. Xiao Pan, pakai telepon anak saya. Jangan. Coba telepon orang ini. Baik. MAG, saya Lin Xiaopan. Kenapa kamu tidak menerima telepon saya? Kami sudah selesai semuanya. Sudah bersih-bersih dan sudah diperiksa oleh manajemen. Kapan kamu akan membayar saya? Tapi bukannya kamu bilang bisa dibayar setelah selesai? Kalau begitu, beri saya batas waktu. MAG, kamu tidak boleh ingkar janji kami ini. Dia bilang dia juga belum dapat uang. Katanya akhir bulan depan seharusnya bisa dibayar. Katanya nanti akan memberitahu saya. Xiao Pan, kamu waktu itu menandatangani kontrak tidak? Xiao Pan, jangan panik ya. Tante akan menemanimu mencari mereka. Beritahu aku alamat perusahaan mereka. Aku akan meminta temanku untuk memeriksa latar belakang perusahaan ini. Ada juga nomor telepon ini, jangan khawatir. Aku tidak tahu. Aku mengenalnya di tempat makan lobster. Minum air dulu, terima kasih. Sudah jelas ya. Pekerjaan dekorasi mal itu dilakukan oleh sebuah perusahaan desain bernama Kosong. Kosong. Kosong seperti udara, kamu dengar saja sudah tidak baik. Spesialis memberikan janji palsu kepada orang lain. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Huaihai. Aku sudah memikirkannya. Nanti kita pasti akan membuat rencana yang matang. Harus memberikan pelajaran kepada mereka. Uang yang mereka pinjam tidak boleh kurang sepeser pun. Benar.
Lihat, ini foto perusahaan itu. Seperti ini, lihat. Foto Bosnia. Ini Bosnia, Złotwy. Złotwy. Kenapa dia? Kamu kenal. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Bosio. Baru sebentar tidak bertemu. Kamu sendiri di ruang desain, berapa banyak kamu minum lagi? Terus minum. Apakah pantas minum sampai seperti ini di perusahaan sendiri? Bisakah kamu sedikit lebih serius dalam bisnis? Złotwy. Aku Jiang Yang. Jiang Yang si perampok besar. Aku beritahu kamu, aku Złotwy. Adalah seorang desainer, bukan seorang pebisnis. Urusan ini kamu saja yang selesaikan. Bisa bernegosiasi dengan orang lain, kamu saja yang bernegosiasi. Polisi, apa Złotwy? Di sana. Terima kasih telah memberikannya padaku. Złotwy, kamu benar-benar tidak bisa seperti ini, aku beritahu kamu. Kamu masih punya anak di rumah. Złotwy. Siapa? Bayar utang saya. Saya bayar utang siapa? Kamu siapa? Mau apa? Kamu berutang sama orang. Kapan saya pernah berutang sama orang? Jangan ngomong sembarangan di sini. Saya nggak peduli siapa kamu. Kalau kamu mau ribut, saya langsung telepon polisi. Telepon aja. Jangan telepon, jangan telepon. Nona Lin, kenapa kamu sampai di sini? Kalian kenal? Kenal apa? Cuma penipu. Lihat, kan kenal. Cepat bayar utang saya. Menjerti. Nona Lin, jangan ribut. Kamu lepaskan dulu. Kamu bilang. Apa ada kesalahpahaman antara kita? Nggak ada kesalahpahaman apa-apa. Kamu hari ini harus bayar 200.000 dengan jujur. Kalau nggak, saya duduk di sini nggak pergi. Bukan. Lihat, kamu ngomong gak masuk akal. Kapan saya pernah berutang sama kamu? Kita sudah lama gak ketemu. Jangan pura-pura di sini. Lihat, kamu pakai baju rapi, ternyata kamu bajingan. Bajingan. Ayo lihat, bos perusahaan kalian ini bajingan. Semua cepat bubar. Perusahaan apa ini? Jangan teriak-teriak. Jangan apa jangan. Jangan teriak, saya bos perusahaan ini. Karyawan lihat gak enak. Kamu tenang dulu, nanti di luar. 200.000, kamu tenang aja lihat. Dari mana muncul 200.000? 200.000. Jangan minum-minum di sini, kamu lepaskan saya. Sudah, bubar, semua kerja, pergi. Ada apa? Kak Fei, kamu sebenarnya kena apa? Kamu tanya saya tanya siapa? Tapi, saya dulu. Sadar dulu. Baik. Pikir-pikir dulu. Złotwy. Nona Lin, kenapa kamu datang? Duduk, duduk, duduk. Sedang makan? Ayo. Nona Lin, maaf banget untuk kemarin, gue kebanyakan minum. Wakil direktur gue bilang kamu nyari gue. Gue minta maaf yang tulus buat satpam. Sama tindakan berlebihan yang gue lakuin ke kamu. Jangan pura-pura baik di sini. Gue kasih tahu, hari ini kamu nggak bakal bisa usir gue. Kalau kamu nggak bayar 19.000 itu ke gue. Hari ini gue jadi hantu juga nggak bakal lepasin kamu. Se-19.000? Bukan, dari mana 19.000? Kok semakin kamu bilang, gue semakin bingung. Kamu pura-pura gila dan bodoh apa di sini? Mall segede itu gue udah selesain bersihinnya. Katanya 20.000, gue cuma dapat 10.000. Sisanya nggak dibahas lagi,
Aturan siapa itu? Bersih-bersih mall? Siapa yang suruh kamu bersih-bersih mall? Itu yang pakai kacamata, si MA. Si MA? Lau MA. Nona Lin, kita memang ada kesalahpahaman. Menurut kontrak, bersih-bersih awal. Dibayar sama kontraktor. Dan uangnya udah gue transfer ke Lau MA dari dulu. Kamu bohong. Jelasan begini, buat apa gue bohong sama kamu? Kalau nggak percaya, gue ambil kontraknya di lantai atas. Kembali sini. Duduk. Gue nggak lihat kontrak apapun. Mungkin yang kamu bilang benar. Tapi suruh si MA datang, kita berhadapan langsung. Jujur, gue juga nyari dia. Udah telepon belasan kali, sekarang nomornya nggak aktif. Dan tim Kia gue bilang, kualitas konstruksi kita ada masalah serius. Jadi, kalau kamu bisa nemuin dia, gue bakal terima kasih, kabarin gue langsung. Nanti gue kasih kamu angpau, bukan mustahil kok. Gue nggak bisa, gue masih ada acara makan, hari ini nggak bisa temenin kamu. Kalau besok masih perlu konsultasi apa-apa, kamu bisa cari gue lagi. Gue duluan ya. Bos Zuo, kok nggak angkat gelas? Mainem. Bos Du, acara jamuan kayak gini nggak cocok buat gue. Lagi pula, mabuk saya dari kemarin belum hilang. Jam berapa sekarang? Saya masih harus nunggu anak. Bagaimana kalau ini isi saja? Tidak bisa. Acara hari ini khusus untukmu. Kalau kamu pergi, bagaimana saya bisa menjelaskannya? Proyek pakaian masih butuh bantuanmu. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Bos Zuo, kamu tidak boleh pergi. Hari ini kita harus minum sampai mabuk ya. Kalau begitu, Bos Du, saya akan telepon rumah dulu. Kalian duduk dulu, tunggu saya kembali. Kita minum sampai mabuk. Baik, cepat ya, kami tunggu. Ayo kita minum, ayo, bersulang. Bu, Yuan di mana? 你就算了。 Saya ada acara bisnis, benar-benar tidak bisa pergi. Begini, begitu selesai, saya akan segera menjemputnya. Tuan Zuo Fei. Nona Lin, saya benar-benar kagum padamu. Kamu benar-benar tidak bisa lepas, sampai mengejar ke sini. Bagaimana? Sudah ketemu orangnya? Saya tidak bisa menemukannya, saya hanya bisa mencari kamu. Saya sudah bilang berapa kali padamu siang tadi. Sekarang kamu mencari saya juga tidak ada gunanya. Tapi kamu pasti lebih punya cara daripada saya. Bagaimana kalau kamu buat syarat? Bagaimana kamu bisa membantu saya mencari orang? Bukan. Bagaimana kemampuan minummu? Lumayan, bisa minum sedikit. Sedikit itu berapa? Kalau bir, 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Bisa. Kalau minuman keras? 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Cukup. Bisa terus minum? Cukup. Begini, kamu jadi asisten saya, main sebagai manajer PR saya. Utamanya hanya untuk menakut-nakuti mereka saja. Begini. Kamu minum untuk saya cari orang untukmu. Bagaimana? Ikut saya. Saya adalah manajer PR perusahaan Bos Zuo. Nama saya Lin Xiaopan, maaf. Saya datang terlambat hari ini, saya akan menghukum diri sendiri dengan minum 1 teko dulu. Bisa minum ya. Baik. Bos Zuo, siapa ini? Kenapa saya tidak pernah melihatnya di perusahaanmu? Baru bergabung, lulusan luar negeri, baru kembali dari Jepang. Bagaimana? Hebat, kan? Hebat. Saya menghormati Anda dengan 1 teko. Terima kasih. Masa depan cerah. Baiklah, ayo Xiaopan. Terima kasih. Ayo, cepat. Makan sayur. Sudah cukup. Para bos, seperti kata pepatah. Kalau wanita bisa minum, kita pria tidak perlu angkat gelas.
Saya pikir hari ini kita sudahi saja. Benar, baik. Tidak bisa, Bos Zuo. Anda harus biarkan saya selesaikan putaran ini dulu. Jangan khawatir, hari ini saya adalah Anda dan Anda adalah saya. Hari ini saya akan menemani para bos minum sampai puas. Ayo, Bos Huang, saya menghormati Anda. Jangan tuang. Sudah 10 teko, masih tuang? Lihat, sudah mabuk seperti apa. Saya tidak bisa lagi. Giliran Anda. Saya pergi. Bukan masalah. Saya minum duluan sebagai tanda hormat. Ini di mana? Anda akhirnya bangun. Siapa Anda? Saya Zuo Fei. Zuo Fei? Ini di mana? Perusahaan saya. Kenapa saya di sini? Saya yang menggendong Anda masuk. Anda benar-benar berat. Menggendong saya? Baju saya di mana? Saya yang melepasnya. Kenapa Anda melepas baju saya? Saya mencucinya. Anda mau melecehkan saya? Anda bajingan. Jangan, Anda. Duduk. Ini salah paham. Anda tidak ingat apa-apa? Anda benar-benar mabuk berat. Dengarkan saya. Begini. Saya akan membantu Anda mengingat semuanya dari awal sampai akhir, oke? Begini. Malam ini, kita bertemu di restoran. Kamu menangis dan bersikeras ingin menggantikan aku minum. Aku juga tidak enak menolakmu. Lalu kamu, satu gelas demi satu gelas, terus minum. Jangan bilang kamu benar-benar jago minum, akhirnya muntah. Lalu aku membawamu masuk, melepas jaketmu. Mencucinya di sana. Sudah sambung? Sepertinya ada sedikit ingatan. Jangan bilang. Aku benar-benar berterima kasih padamu untuk ini. Tenang saja, kalau bajumu tidak bisa dicuci. Aku akan menggantimu dengan yang baru. Aku tidak mau baju. Aku mau uang 190.000 atau 100.000 juga boleh. Gaji puluhan tante harus dibayar. Mereka sudah bekerja keras begitu lama. Apa yang bisa aku katakan pada mereka? Nona Lin, tenang dulu. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Kalau perusahaan kami yang berhutang padamu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membayarnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Begini saja. Kontraktor itu, aku akan berusaha sekuat tenaga.
membantu menemukannya. Lalu aku bagaimana? Jangan menangis. Jangan muntah, aku akan ambilkan air untukmu. Tunggu sebentar. Aku harus bagaimana? Bagaimana? Fei, ada apa sampai larut malam? Jiang Yang, uang 10.000 di perusahaan, aku pinjam dulu. Cepat hubungi 110, ada orang mau lompat dari gedung, cepat. Siapa yang mau lompat? Di mana? 110. Nona Lin. Aku. Nona Lin, aku kagum dengan keberanianmu. Aku sudah sering ke atap ini. Posisimu itu. Aku pernah memikirkannya. Tapi tidak pernah melakukannya, aku sangat mengerti perasaanmu. Sebenarnya, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Situasi kita berdua sama. Kita semua adalah korban. Bukankah kamu butuh uang? Aku akan meminjamkanmu. Sudah kubawa semua. Lihatlah. Apa yang kamu lakukan? Menghitung uang. 数钱。 Nona Lin, kamu tidak perlu khawatir. Di sini kurang 1 sen pun, aku akan melompat bersamamu. Aku tidak, kamu jangan bicara. Maksudku, aku yang bicara. Kamu hitung uang, lalu kita bisa berdiskusi dengan baik. Hitung uang, hitung uang, hitung uang. Nona Lin. Lihatlah kamu, masih muda dan penuh semangat. Untuk uang 100.000 ini, apakah itu sepadan? Tidakkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Kamu juga tidak bisa mengkhianati keluargamu. Kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Kamu bilang,
Kamu begitu santai melompat. Aku bahkan melompat ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan namaku. Polisi datang, bunuh diri atau pembunuhan, aku tidak bisa menjelaskan. Masalahnya di sini, bahkan tidak ada CCTV. Lagi pula aku punya anak. Kamu tahu kan? Kalau aku masuk, siapa yang akan mengurus anak? Nona Lin, kamu harus melakukannya untuk anak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Benar kan? Nona Lin, Lin. Benar. Kamu sakit. Benar, aku sakit. 我有病。 Kak Fei. Kemarin, siapa yang melompat? Aku. Uang 100.000 itu, aku tidak akan tanya lagi. Kemarin kamu menyuruhku melapor ke polisi, aku sudah lapor. Polisi bertanya, siapa yang melompat, kenapa melompat, di mana melompat. Aku bilang aku tidak tahu. Kak Fei, kemarin siapa yang melompat? Itu yang datang ke kantor menagih hutang. Yang kamu suruh satpam usir itu gadis itu. Iya ya? Uang 100.000 itu. Dia ambil, mungkin aku yang ambil. Dia yang ambil. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Kak Fei. Kita ini perusahaan desain, bukan lembaga amal. Kamu tidak tahu kondisi operasional perusahaan sekarang? Cuma ada sedikit uang tunai, dia malah mengambil 100.000. Perusahaan itu. Sudah, jangan buru-buru. Bukankah aku sudah memberinya uang muka? Fei, kamu taruh 100.000 itu di bawah gedung. Aku lompat dari atas pol. Lagi-lagi ngomong yang tidak berguna. Tenang saja, ini tindakan pribadiku. 2 hari lagi aku akan kembalikan uang itu ke perusahaan. Fei, sebenarnya apa hubunganmu dengan gadis itu? Lalu apa hubungan kita berdua? Kita tidak ada hubungan. Ya sudah, selesai. Bagaimana bisa kita tidak ada hubungan? Sudah, uangnya sudah diambil, jangan ngomong yang tidak perlu. Dan juga, cepat kumpulkan beberapa data dan bukti terkait. Mengerti, kalau gadis itu tidak mengembalikan uang, aku pasti bisa menemukannya. Siapa yang bilang gadis itu? Aku bicara tentang kontraktor yang menipu kita. Tenang, baik gadis itu maupun kontraktor itu, tidak ada yang bisa kabur. Perusahaan desain yang bagus, malah diakali orang. Kali ini, klien sangat puas dengan desain kita. Tentu saja, masih ada beberapa detail kecil yang perlu disesuaikan. Semua orang tahu, prinsip perusahaan kita adalah detail menentukan keberhasilan. Jadi masalah ini, kita Kenapa kamu datang lagi? Bukan aku yang bilang, kenapa kamu masih seperti hantu saja? Bisa tidak kamu bicara? Bajuku ketinggalan di perusahaanmu. Aku tidak boleh mengambilnya. Kalau aku jadi kamu, setelah dapat 100.000 gratis, aku sudah kabur. Cepat pergi. Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku juga tidak bilang uang itu tidak akan aku kembalikan. Aku panggil satpam, ya. Bicara dengan Arab. ribut apa lagi? Sedang rapat ini. Desain interiormu cukup unik. Duduklah. Terima kasih.
Kamu buru-buru mencariku, mau kembalikan uang, ya? Uangnya mungkin masih butuh waktu. Hari ini aku datang untuk minta maaf. Dan juga ingin mengucapkan terima kasih. Tidak perlu. Aku Zuo Fei bukan orang yang tidak mau menolong. Tapi terima kasihnya aku terima. Selain itu, kontraktor yang menipu kami sudah kami laporkan ke pengadilan. Lagi pula dia sudah menyebabkan banyak kerugian untuk perusahaan kami. Tentu saja, termasuk uang 100.000 yang saya pinjamkan padamu. Kalau sudah dilaporkan, uangnya bisa kembali? Belum tentu. Tuan Zuo Fei. Saya Lin Xiaopan. Saya bukanlah orang yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Uang yang kamu pinjamkan pasti akan saya kembalikan. Bahkan kalau saya harus bekerja untukmu. Bagaimana kalau mulai besok saya datang ke perusahaanmu untuk bekerja? Menyajikan teh, menyapu, membersihkan. Apapun yang bisa saya lakukan, saya bersedia melakukannya. Nona Lin, tolong lihat sekeliling perusahaan saya. Lihatlah, apakah ada posisi yang masih kosong? Kami tidak membutuhkan. Tuan Zuo Fei. Saya juga sangat ingin segera mengembalikan uangmu. Bagaimana kalau kamu membantu saya mencari pekerjaan? Saya bisa melakukan apa saja, saya tidak takut kerja keras dan lelah, sungguh. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah saya sakit? Tidak sakit. Pasti. Pasti, tentu, dan sudah pasti. Tidak sakit. Ada kesempatan. Karena kamu meminta bantuan saya akan langsung ke intinya. Saya punya seorang anak perempuan bernama Yuani. Kamu tahu kan? Sebelumnya saya sudah mencari beberapa pengasuh untuknya. Tapi tidak ada yang cocok. Dia juga tidak mau pergi ke taman kanak-kanak. Saya juga bisa jujur padamu. Saya sudah membawanya ke psikolog. Dokter bilang, dia membutuhkan pendampingan yang berkualitas dan intens. Jadi kamu ingin saya menemani Yuani? Benar. Saya bisa melihat. Dia punya kesan pertama yang baik padamu. Dia cukup menyukaimu. Jadi, apakah kamu bersedia? Saya bersedia menemani dia, bersedia. Tapi saya tidak bisa menginap di rumahmu. Saya bisa mulai bekerja jam 7 pagi, lalu pulang setelah Yuani tertidur. Boleh? Ini tidak masalah untuk saya. Ingat, aku paling benci orang yang terlambat. Tuan Zuo Fei, itu gaji belum ditentukan. 15.000 per bulan. Boleh? Boleh. Terima kasih Tuan Zuo Fei. Enam dan 2/3 bulan lagi bisa lunas. Itu jadi seperti ibu-ibu saja. Apa ibu-ibu? Bicaranya kasar sekali. Diskriminasi terhadap pekerja. Fang Luobo. Bukankah aku sudah kirim alamatnya? Kenapa kamu begitu bodoh? Tunggu sebentar, aku kirim lokasi lagi. Logi Luobo ITU. Mau datang ke sini bilang ada urusan penting. Sudah. Tadi aku bilang apa ya? So Fei. Ya sebenarnya Zuo Fei ini bisa dibilang membantu aku, seperti memberi bantuan di saat sulit. Aku juga ingin segera melunasi utangnya. Kalau tidak, hatiku tidak tenang. Xiao Pan, bisa tunduk bisa bangun, aku harus kasih kamu jempol. Tapi kamu benar-benar kenal keluarga Zuo Fei ini? Jangan-jangan kamu masak ke seorang harimau. Sebenarnya aku juga pernah memikirkan itu, tapi... Xiaopan akhirnya ketemu kamu. Xiao dulu kamu juga di sini. Luobo Bizar. Aku kasih tahu ya, navigasi ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tadi aku sudah sampai di sini, tapi dia membuatku berputar lagi. Lain kali tidak akan pakai ini lagi. Kamu ada urusan penting? Ya, keluarga Zuo Fei ini. Sudah aku selidiki, kamu benar-benar tidak boleh pergi. Harus berhenti sebelum terlambat. Mereka sudah terkenal di lingkaran ini. Zuo Fei ini sering mabuk. Dan temperamennya besar, dia punya seorang anak perempuan. Lucu sih, tapi sebenarnya dia adalah setan kecil. Fang Luobo, kamu ini jago sekali mencari informasi. Kenapa dulu tidak ketahuan ya? Lagi pula, apa pantas kamu mencari tahu privasi orang lain?
Apa yang tidak pantas? Aku ini demi kebaikanmu. Luobo Dudu. Sebenarnya, aku tidak takut susah. Aku juga tidak takut lelah. Asal bisa melunasi utang, aku mau melakukan apa saja, dan keluarga mereka sekarang juga butuh orang seperti aku, dan aku juga butuh uang. Ini win-win solution. Kalau aku berhasil, aku juga akan merasa bangga. Bukan. Kalian makan apa ini? Kasih aku juga satu porsi ya. Kamu yang bayar ya, pelayan. Sudah berapa kali aku bilang? Jangan makan sambil nonton TV. Kalau begitu aku hanya bisa menolak makan. Yuani, makan sambil nonton TV. Tidak baik untuk perut, mempengaruhi penyerapan. Kenapa kamu tidak mau dengar? Sudahlah, aku harus buru-buru ke kantor, nanti terlambat. Ada apa-apa nanti kita bicara lagi. Baiklah, aku menyerah padamu. Lihat. Makanlah. Tidak bisa, aku harus ke kantor, nanti terlambat. Ayah, aku tidak mau kamu pergi. Nona, aku mau tanya. Tempat ini bagaimana caranya? Aku mau ke sini. Maaf ya, Bu, aku juga tidak terlalu kenal. Terima kasih. Ini bagaimana ya? Tempat ini bagaimana caranya pergi? Ini bagaimana, Bu? Aku coba cari di peta ya. Maaf ya, aku terlambat. Maaf, jam berapa sekarang? Bukan, tadi aku beli. Kamu beli tiket, macet di metro ya? Aku bilang ya, potong gaji, harus potong gaji. Ayah, kamu bisa pergi ke kantor, jangan terlambat. Dengar ya, jangan terlambat. Nanti terlambat. Kakak, kita ketemu lagi. Yuani, Kakak, jangan takut, ayahku macan kertas. Dia tidak akan memotong garammu. Ada apa, Jiang Yang? Fake Coco. Desain untuk taman kanak-kanak itu dikembalikan lagi. Ini kan bagus, kenapa ya? Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi kabar yang aku dengar, nenek proyek Yaslani berkomunikasi dengan kita, tiba-tiba mengundurkan diri. Dia juga membawa setidaknya setengah dari tim proyek ini. Jadi semua komunikasi sebelumnya, klien anggap tidak valid. Harus mulai dari awal lagi. Semua tidak valid. Dia mengundurkan diri itu urusan pribadinya. Apa hubungannya dengan kasus ini? Rencana ini adalah milik perusahaan kita. Hasil yang telah disepakati bersama dengan perusahaan mereka. Sekarang tiba-tiba bilang tidak berlaku. Betul juga. Jiang Yang. Kasus ini sudah kita kerjakan begitu lama. Sekarang harus mulai dari awal lagi. Menurutku, lebih baik kasus ini. Lupakan saja. Jangan berhenti, Fei. Mungkin mereka klien besar, punya uang ya senaknya. Punya uang hebat ya? Punya uang bisa seenaknya memperlakukan kita seperti budak? Sekarang juga telepon mereka. Bilang, kalau mereka tetap bersikeras. Suruh mereka cari siapa saja yang mereka mau.
Tenang dulu. Lagi pula proyek ini untungnya besar, pasti berpengaruh kalau berhasil. Banyak desainer yang terus mengincar proyek ini, ingat kan? Waktu pertama kali kita terlibat dalam proyek ini, banyak yang sengaja menurunkan harga untuk bersaing dengan kita. Kalau kita menyerah secret, yang akan menang akhirnya adalah mereka. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi proyek ini sudah menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga kita. Sekarang aku sudah lagi untuk membuat desain baru untuk mereka. Biar mereka saja yang berkomunikasi. Biar mereka saja yang berkomunikasi. Fei, kita semua juga frustasi menghadapi situasi seperti ini. Tapi Shanghai tidak percaya pada frustasi. Kondisi studio kita saat ini adalah, sampai akhir bulan ini, sudah setengah tahun tidak ada pekerjaan. Untuk mempertahankan proyek ini, kita sudah bekerja keras begitu lama. Sekarang tiba-tiba bilang tidak mau lanjut. Tidak mau lanjut? Siapa yang mau lanjut silakan. Aku tidak mau lanjut. Kalau tidak mau lanjut, kita berdua tidak lanjut. Fei, studio masih punya puluhan orang yang menunggu untuk dihidupi. Fei. Tidak masalah. Ini cuma satu kasus saja. Lagi pula selama ini, kita sudah melewati banyak rintangan. Kalau perlu, kita mulai dari awal lagi. Kakak Xiaofan, aku mau main air. Kalau begitu kita pakai jas hujan. Aku tidak suka jas hujan. Kalau pakai payung boleh kan? Aku tidak suka pakai payung. Pakai sepatu hujan boleh kan? Aku benci pakai sepatu hujan. Kakak Yuani, ulangi sekali lagi. Kalau mau main air, harus pakai sepatu hujan dan payung. Xiaofan, aku juga mau ulangi sekali lagi. Aku benci pakai sepatu hujan dan bawa payung. Harus pakai. Nggak pakai. Nggak pakai nggak boleh keluar. Yuani, kok kamu bisa begitu? Kamu harus minta maaf sama aku. Kamu balik, ngapain? Kamu nggak boleh keluar. Aku mau pergi, aku mau main keluar. Nggak boleh. Kenapa setelah kamu pergi? Semua jadi susah, mungkin aku bertemu kamu. Adalah keberuntungan terbesarku, kamu pergi, bawa semua keberuntungan. Semua hilang. Yuani, aku balik. Jangan ganggu itu. Balik. Iya. Ayah, aku benci kakak Xiaofan.
Yuani. Nona Lin, aku minta kamu datang untuk jaga anakku. Kamu ngapain sama dia? Aku nggak ngapa-ngapain, tadi hujan. Dia maksa mau keluar kehujanan. Aku suruh dia pakai perlengkapan hujan, dia nggak mau. Siapa tahu anak kecil ini sekeras itu. Aku kasih tahu ya, aku nggak pernah maksa anakku. Lakukan hal yang dia nggak suka, kamu nggak bisa mengontrol dia. Aku nggak mengontrol anak. Tapi aku juga harus jamin keamanan dasarnya. Mungkin konsep pendidikan kita beda. Kalau aku nggak jelasin sebelumnya, aku minta maaf. Kalau kamu nggak bisa menyesuaikan diri dengan sifat anakku, silakan pergi. Tuan Zuo, kamu mau usir aku karena ini aja. Aku akhirnya tahu, kenapa Yuani ganti begitu banyak pengasuh. Ini bukan masalah dia, ini masalah kamu. Kamu ganti begitu banyak orang cuma mau lihat. Siapa yang tahan dengan kelakuannya yang nggak masuk akal? Aku bukan Yuani, mau pergi cepat. Jangan di sini ngajar-ngajar aku. Aku akui aku nggak pernah berniat jadi pengasuh. Aku agak nggak nyaman. Kalau kamu nggak puas sama aku bisa pergi. Tapi uang yang aku utang pasti aku bayar. Masalah uang nanti aja, mau pergi cepat. Walaupun kamu nggak suka dengar, tapi aku tetap bilang. Pendidikan terbuka bukan berarti nggak ngurus. Harus ada aturan dengan tetap menghargai anak. Benar-benar ayah dan anak yang aneh, semoga beruntung, dadah. Panje, ini ngapain sih? Nggak tahan deh. Susah banget nih bapak dan anaknya. Kalau nanti aku benci sama seseorang, aku bakal bohongin dia buat jadi asisten rumah tangga di rumah mereka. Udah, jangan dipikirin lagi. Aku kasih tahu ya. Nggak ada masalah yang nggak bisa diatasi sama satu gelas dessert. Kalau ada, minum 2 gelas aja. Gila banget, tahu nggak seberapa gilanya? Awalnya dia bilang sama aku, anaknya tumbuh nggak sehat. Aku pikir dia cuma lebay, ternyata di rumah mereka. Aku pikir cukup modis. Iya, sekarang kalau nggak punya penyakit mental, nggak berani bilang diri sendiri itu kelas menengah. Penyakit mental aja dimulai dari kecil. Awalnya aku keluar sama Yuani, tahu nggak? Aku pikir dia baik-baik aja. Tapi setelah aku di rumahnya setengah hari, baru aku sadar. Anak itu beneran nggak main-main, gadis kecil itu. Dia marahnya bisa segede itu, nggak kebayang. Dia kayaknya nggak bisa dikalahkan. Dia kesurupan, tahu nggak? Udah dibilangin, si monster kecil ini susah diatur. Kamu nggak dengerin aku. Nggak percaya sama omongan orang, coba pikir. Anak siapa yang umur 5-6 tahun nggak masuk TK? Setiap hari di rumah aja, mantan-mantan kamu. Juga pemimpin kan, di dunia asisten rumah tangga. Kenapa kamu pikir, kamu Lin Xiaopan bisa bikin keajaiban? Gila. Aku kasih tahu ya, sebenarnya anak ini susah diatur. Tapi aku bisa ngatasin, asal kamu kasih aku waktu aja. Tahu nggak yang paling ngeselin apa? Itu bapaknya Zuo Fei, tahu nggak? Zuo Fei, dia dalangnya. Ada masalah, nggak introspeksi diri dulu, malah nyalahin orang lain. Aku belum pernah lihat yang kayak gini, nggak heran anak perempuannya. Jadi kayak gitu. Udah, pokoknya bapak dan anak yang aneh ini, mulai sekarang. Nggak ada hubungannya sama kamu lagi. Kamu harus bersyukur. Si kecil dan si tua ini, di hari pertama udah ketahuan aslinya. Kamu Lin Xiaopan, di hari pertama udah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak, makin lama makin parah. Siapa tahu mereka bisa bikin masalah apa lagi. Bagus. Bagus. Kamu juga merasa bagus. Masih utang sama dia. Bagaimana kalau besok aku ke tempat baklan lagi? Aku akan lihat lagi ada pekerjaan apa yang bisa dilakukan. Kamu bilang sudah berapa banyak hutangmu? Pei Zhai Xiaopan. Xiaopan, pagi-pagi senang dong. Jangan pikirkan kejadian kemarin. Hari ini adalah hari yang indah lagi. Nah, kedepannya kamu harus dengerin apa yang aku bilang. Ini namanya apa sih? Ini namanya tidak dengar kata Luobo, rugi di depan mata, kan? Menurutmu, anak itu bakal dendam nggak ya? Bagus nggak?
Lumayan bagus. Ini kamu sama si setan kecil ya? Iya, dia yang gambar. Si setan kecil itu memang lucu ya. Lucu? Kemarin kamu sampai marah besar loh. Kamu nggak kebingungan karena marah ya? Bukan, aku mikir-mikir, kayaknya setiap orang punya satu titik gila. Kebetulan kemarin kita bertiga lagi kumat. Sekarang aku mikir lagi, mungkin aku yang berlebihan. Semua hal aku tanggung sendiri. Joji Wei Caber. Kamu mati-matian menyalahkan diri sendiri. Sekarang ada si setan kecil yang nggak ada hubungannya sama kamu. Padahal dia yang nakal sama kamu. Kamu malah nanya-nanya apa reaksimu berlebihan. Aku nggak habis pikir. Anak itu sangat kasihan. Kamu bilang dia masih kecil, ibunya sudah nggak ada. Pasti dia sangat kurang rasa aman, sama seperti aku waktu kecil. Aku juga pernah punya masa-masa suka marah-marah. Setiap kali berantem sama orang, semua karena ibu nggak ada di sampingku. Xiao Pan. Ternyata waktu kecil kamu sangat kasihan ya, aku. Aku nggak tahu harus kasih saran apa lagi. Aku nggak kasihan, itu semua sudah berlalu. Pokoknya aku sudah putuskan, nanti habis makan aku ke rumah mereka. Minta maaf. Sudah parah banget. Nggak bisa ditolong lagi, siap-siap aja. Yuani, kita makan sarapan. Ayah, aku nggak mau makan sarapan hari ini. Kenapa? Sarapan itu penting. Sadie, Kenapa? Kenapa sedih? Cerita sama ayah. aku kangen sama kakak Xiaopan. Kenapa kamu kangen sama dia? Kan kamu gak suka sama dia? Cepat makan, dengarkan. Aku tidak suka dia. Selama dia tidak menggangguku, dia adalah kakak terbaik di dunia. Yuani yang baik, kakak Xiaopan kamu. Sudah diusir oleh ayahmu, tenang saja. Aku akan carikan kakak yang lebih baik untukmu di seluruh alam semesta. Bagaimana? Aku hanya mau kakak Xiaopan. Kamu pergi cari kakak Xiaopan kembali. Orangnya sudah kusuruh pergi. Bagaimana bisa dipanggil kembali? Sudah tidak pagi lagi, aku harus pergi kerja. Aku tidak mau. Pak Zuo, saya Lin Xiaopan. Saya ingin minta maaf untuk kejadian kemarin. Saya seharusnya tidak bertindak emosional, terutama pada seorang anak. Karena saya sudah bilang akan merawat Yuani. Saya harus bertanggung jawab sampai akhir. Itu, kemarin saya juga sedikit emosi. Kalau begitu cepatlah datang, aku sebentar lagi harus pergi kerja. Tiba-tiba hati nurani muncul. Ini namanya Bilan Cao Cao, Cao Cao datang. Siapa Cao Cao? Cao Cao adalah kakak Xiaopan kamu. Kak Xiaopan. Selamat pagi, kelinci kecil. Selamat pagi, kakak Xiaopan. Aku sangat merindukanmu.
Tolong. Ada apa? Yuan Yi? Aku bermimpi gorila datang menangkapku. Dia mau memakanku. Tidak apa-apa. Kakak ada di sini. Kakak akan makan gorilanya untukmu. Benarkah? Enak tidak? Enak. Nanti kakak tangkapkan satu untuk kamu coba. Apa yang kamu pegang? Baju. Ada apa? Yuani, kamu bisa ceritakan pada kakak, kenapa kamu sangat suka baju ini? Ini baju ibuku. Tapi suatu hari aku mencari di mana-mana dan tidak ketemu. Ayah bilang sudah tidak ada. Ada bau ibu di baju ini. Percaya tidak, cium saja, wanginya enak. Wangi sekali. Kakak, bisakah kamu merahasiakan untukku? Rahasia? Kenapa harus merahasiakan? Baju ini tidak bisa bilang ayah, Bo. Kalau dia tahu, pasti akan disembunyikan lagi. Kakak janji akan merahasiakan untukmu. Kalau begitu, kamu juga harus janji sama kakak, kedepannya dengar kata kakak. Oke? Aku akan dengar kata kakak. Asal kakak tidak memberikan baju itu ke ayah. Ini akan jadi rahasia kecil kita. Bicara saja tidak cukup, kita buat perjanjian tertulis. Kita tulis semua hal yang harus dilakukan setiap hari. Dengan begitu, kita bisa menepati janji. Ayo kita berjanji. Janji, 100 tahun tidak boleh berubah. Cap. Yuani, bicara sama aku. Baju ini dari mana? Aku tanya kamu. Pak Zuo, baju ini aku yang kasih ke dia. Kamu kasih ke dia? Siapa yang kasih kamu hak untuk mengutak-atik barang kita? Maaf, kemarin aku sedang bersih-bersih. Tidak sengaja menemukannya. Sungguh maaf. Nona Lin, ini tidak boleh terjadi lagi. Dan ruang penyimpanan itu tidak boleh dimasuki siapapun. Termasuk kamu, termasuk Yuani. Mengerti? Sayang. Jangan nangis, ini salahku. Bos Sang, ini adalah revisi berdasarkan saran yang Bapak berikan kemarin. Kami sudah melakukan penyesuaian lebih lanjut. Apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi? Boswa. Secara garis besar tidak ada masalah besar. Tapi kami juga punya beberapa pendapat berbeda. Tidak banyak, sekitar 6 atau 7. Sekretaris Wang, tolong bagikan ke mereka. Boswa. Direktur Gao. Yuani, kamu jadi asisten kecil kakak. Kakak buatkan kamu baju kecil, oke? Aku tidak mau. Aku hanya ingin baju ibuku. Kak Shifan, tolong carikan untukku, oke? Tapi ayahmu melarang kita menyentuh baju itu. Jangan bikin dia marah, oke? Tidak, aku mau. Kamu tolong carikan untukku.
Kamu pasti tahu dia menyimpannya di mana. Kamu bisa melakukan segalanya. Kamu pasti bisa. Aku benar-benar tidak tahu dia menyimpannya di mana. Dan aku sudah janji sama ayahmu. Aku tidak bisa ingkar janji, kan? Kamu yang janji duluan, harus tepati janji itu. Jangan susahkan aku lagi. Awalnya aku juga tidak tahu. Ayahmu bisa marah sebesar itu. Hak Xiaopan. Sekarang aku serius bilang, aku kasih kamu kesempatan lagi. Kamu mau bantu aku atau tidak? Yuani, kakak mau bilang sama kamu. Kadang-kadang permintaan orang dewasa kepada kamu ada alasannya sendiri. Sekarang mungkin kamu belum mengerti, tapi nanti kamu akan paham. Dan kamu juga sudah lihat tadi. Kakak berusaha agar ayah tidak membentak kamu. Kakak juga berbohong sama ayah. Jadi kakak itu di pihak kamu. Orang yang ingin menyayangi dan melindungi kamu. Kadang-kadang ayah melarang kamu, itu juga untuk melindungi kamu. Jadi kamu harus belajar memahami. Kalau tidak paham, kamu terus saja mengeluh. Kalau kamu tidak kasih baju itu, aku masuk sendiri. Yuani, kamu harus patuh, jangan manja, dengar tidak? Yuani, sayang. Yuani, kamu tidak boleh mengunci pintu. Buka pintunya. Mama, kamu di mana? Aku rindu kamu. Yuani, kamu tidak boleh tidak patuh, tahu tidak? Kamu lupa apa yang ayah bilang. Fei, mereka terlalu tidak bisa diandalkan. Apa maksudnya cuma 6-7 saran? Setiap saran itu ada 3 subsaran lagi. Ini sudah draft kelima, mereka mau apa sih? Fei, kalau begini terus, kita pasti terjebak dalam kasus ini. Kerjaan tidak bisa dilakukan seperti ini. Kalau begitu, bagaimana seharusnya? Karena kita berdua tidak bisa memikirkan caranya. Kita harus tenang dan memikirkannya dengan baik. Oke, Zhou Fei, kamu ada perubahan, emosimu berubah. kalau kamu tidak pergi, percaya tidak aku akan melempar barang. Kembali. Barangnya mana? Barang apa? Kamu yang bilang. Tidak isi ulang. Baru saja puji kamu ada perubahan. Gaujian yang aku kasih tahu kamu. Kalau air, jangan terlalu banyak masukin ke teko aku. Dengar ya Yuani. Lihat kamu buka pintunya. Mama, Lihat kakak bawain hal buat kamu. kamu di mana? Aku kangen. Yuani. Kamu sendirian di dalam sana lama banget. Papa pasti marah. Kalau kamu nggak buka pintu, kakak bakal gedor pintu. Aku hitung sampai 3. Yuani. Jangan lari. Yuani, baik ya. Aku marah. Kamu nggak dengar kata kakak ya? Yuani. Aku minta maaf atas nama si beruang kecil. Oke? Yuani, aku salah. Kamu nggak peduli sama aku, bahkan sama si beruang juga nggak. Nona Lin, apa yang aku bilang pagi tadi, kamu lupa ya? Kamu kan selalu memantau setiap gerak-geriku.
Kamu seharusnya lihat tadi, dia sengaja sembunyi di dalam. Aku sudah bilang baik-baik, dia tetap gak mau keluar. Demi keselamatannya, aku terpaksa gedor pintu. Aku nggak peduli apakah dia sengaja sembunyi atau enggak. Kamu sebagai pengasuh, nggak bisa jaga anak. Kamu nggak merasa bertanggung jawab? Tuan Zuo, kalau kamu mau cari masalah sama aku nggak bisa bilang apa-apa. Tapi aku sarankan, kamu pasang kunci yang kuat. Di ruang simpanan berhargamu, atau pasang firewall. Kalau enggak, aku rasa kamu sengaja bikin masalah buat aku. Yuani, baik ya, jangan nangis.